Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1001914. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan hidup. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Helmi SHMH dan Ibu Fitria SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, saya akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, di mana semua hal mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu, tujuan pelestarian lingkungan itu ada 4. Yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang ini dan generasi yang akan datang. Yang keempat, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, ada upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu menjaga agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia. Yang ketiga, daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal. Yang keempat, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam yang lain. Dan yang kelima, berikut merupakan contoh dari upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah daratan. Yang pertama, pembuatan sengkedan untuk lahan miring. Yang kedua, pembuatan taman kota berfungsi untuk mengurangi atau membersihkan udara kotor dalam kota sehingga suasana nyaman dan asri. Yang ketiga, ialah reboisasi, penanaman kembali lahan yang telah gundul. Yang keempat, aturan tata guna lahan, yakni upaya pengendalian lahan yang disesuaikan dengan wilayah sekitarnya. Lalu rehabilitasi lahan adalah upaya penyuburan kembali lahan yang tidak subur, kritis, dan produktif. Lalu ada membuat daerah resapan air, berfungsi sebagai pencegah banjir dan menyimpan air tanah dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, ada 2 bentuk kerusakan pelestarian lingkungan yang dibuat oleh alam dan dibuat oleh manusia. Contoh yang dibuat oleh alam ialah peristiwa fenomena tsunami Aceh, gempa bumi di Padang, dan lain-lain. Sedangkan peristiwa perusakan lingkungan hidup yang dibuat oleh manusia ialah pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air, dan kesalahannya dalam menjaga daerah aliran sungai, dan dampak pengerusakan hutan, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung rusaknya hutan yang dibuat oleh manusia. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.